Bunda Dokter Penti disilakan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa melakukan kajian subuh ini. Terima kasih untuk hari ini. Tadi kita sudah tilawah ya bersama Bunda Nunung Nuraini, dan untuk hari Jumat seperti biasa kita akan lanjutkan pada tafsir surah pendek ya, tafsir Quran surah Al-Lahab untuk hari ini. Dan mohon maaf persiapan ya, jadi nggak apa-apa yang ada di sini kita akan pelajari bersama. Nah, tafsir surah Al-Lahab minggu kemarin kita semua sudah sama-sama mempelajari mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ini, bahwa surah Al-Lahab ini asbabun nuzul atau sebab turun ayat itu bahwa saat itu Rasulullah lama nazalat saat turun surat wa anzir asyiratakal aqrabin, turun ayat ini ya, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan ya pada kerabat. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik ya as-Safa, ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, maka Nabi memanggil, ya Bani Fihrin, wahai Bani Fihar, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, libutuni Quraisy, pada para tokoh Quraisy ya. Dalam riwayat lain, ya Sobahah, hatta ijtama'u, sampai mereka semuanya berkumpul. Faja'ala rajul idza lam yastati ayyakhruja arsala rasulan liyandira ma huwa. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, wa fi riwayah qalu malaka, untuk apa kamu mengumpulkan ya. Maka Rasulullah, ini singkat ceritanya ya, udah diceritakan minggu kemarin. Jadi intinya Rasulullah, aro'aitakum, bagaimana pendapat kalian, lau akhbartukum, kalau aku kabarkan kepada kalian, anak khailan, bahwa pasukan berkuda, bilwadi, di lembah itu, turidu an tughiru alaikum, akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkanku? Qalu, maka mereka menjawab na'am, ya pasti ya, majarrobna alaika sidqan, kami tidak pernah mendapatimu kecuali engkau itu adalah memang orang yang jujur, orang yang benar gitu ya. Majarrobna alaika kaziban, jadi tidak pernah mendapati Nabi Muhammad dusta gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah berkata, fa inni nazirun, sesungguhnya aku itu adalah nazir, pemberi peringatan, lakum, untuk kalian, baina yadaya azabin syadid, di hadapan kalian itu ada siksa yang pedih. Nah, jadi Rasulullah memproklamirkan bahwa beliau itu adalah nazir, orang yang memberi peringatan ya, dan harus hati-hati bahwa di hadapan mereka ada siksa yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata, tabban laka sairul yaum, jadi tabban, celaka ya kamu gitu ya. Jadi seharian ini, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, jadi ya. Fanazalat, maka
turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi ini kemarin sudah ya sampai asbabun nuzul, bahwa Rasulullah sudah memproklamirkan tentang kenabiannya ya, kerasulannya, tetapi ada salah satu pamannya yang menentang. Selanjutnya kita lihat ayat pertama. Nih ayat pertamanya langsung saja ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, binasalah tabbat, binasalah yada kedua tangan abi lahab, Abu Lahab, wa tab, sungguh dia benar-benar celaka gitu ya, benar dia akan binasa. Nah, jadi kita lihat Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang merupakan saudara kandung dari ayah Nabi gitu ya, adik kakak sama Abdullah teh ya. Abu Lahab itu kalau diperhatikan di antara paman Nabi yang 4 ya, Nabi itu memiliki 4 paman. Setiap paman itu sifatnya beda-beda. Nah, kalau Abu Lahab memerangi dan memusuhi Nabi, ini udah jelas Abu Lahab mah pokoknya memerangi dan musuhi Nabi. Ada Abu Thalib membela dakwah Nabi dari sejak awal ya, membela dakwah Nabi, tetapi meninggal dalam keadaan musyrik ya, tidak mau masuk Islam. Ada sahabat paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini membela nih sejak Islam datang ya. Kalau Hamzah itu ya Asadullah, singa Allah, sejak awal sudah membela dan meninggal dalam perang Uhud yang oleh Wahsy gitu ya, oleh Hindun dimakan jantungnya itu. Nah, ini yang subhanallah, jadi pembelaan Hamzah dari awal sampai titik darah penghabisan benar-benar membela Nabi. Yang terakhir ada paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib, masuk Islamnya agak kesini ya, agak belakangan. Nah, di antara 4 paman Nabi ini, nah Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi yang memusuhi dakwah Nabi gitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, pokoknya setiap Nabi selesai berdakwah, pasti di belakangnya muncul Abu Lahab untuk memprovokasi orang-orang di sekitar Nabi gitu ya, supaya nggak percaya. Nah, di sini ada salah satu riwayatnya ya, dari Robi'ah bin Ibad Ad-Dili. Robi'ah bin Ibad Ad-Dili, beliau menceritakan ya, yang ditukan dalam sebuah hadis gitu ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basara aini, ya melihat dengan mata kepalaku, bisuqin, di sebuah pasar, Dzil Majaz, namanya Dzil Majaz. Yaqulu, Rasulullah berkata seperti ini ya, bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah. Nah, ini subhanallah ya, dakwah Nabi sampai seperti ini, masuk ke pasar-pasar di awal-awal itu ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tuflihu, pasti kalian beruntung. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nas mutaqassifuna alaih. Kemudian ya biasa manusia, orang-orang itu melihat gitu ya. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an, dan aku tidak melihat ada yang berkomentar ya, di antara orang-orang itu nggak ada yang berkomentar. Wa huwa la yaskutu yaqulu, kemudian Nabi tidak diam, terus saja mengucapkan seperti itu. Ayyuhan nas, wahai manusia, qulu, katakan oleh kalian la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuflihu, pasti beruntung. Nah, setiap Nabi berkata seperti itu ya, illa anna ra'ahu rajulan,
bahwasanya waro'ahu di belakangnya rojulan, pasti ketika Nabi bicara la ilaha illallah tuflihu itu pasti di belakangnya ada seseorang ahwala wadi al wajhi, yang wajahnya bersinar ya, wajahnya tampan, rota ini yang memiliki dua kepang ya. Jadi digambarkan ini Abu Lahab seperti itu. Jadi menurut orang-orang memang wajahnya bersinar, wajahnya tampan. Yaqulu, kemudian dia mengatakan seperti ini kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad ya, innahu sabiun, bahwasanya dia itu sabi. Sabi itu adalah pokoknya sabi itu yang orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang gitu. Innahu sabiun, dia itu sabi. Jadi ini adalah yang digelar, yang diberikan oleh Abu Lahab ya kepada Nabi. Innahu sabiun kazibun, jadi intinya jangan didengar, karena dia mah sabi, kazib, orang yang suka dusta. Fakultu, ya, maka siapa tadi yang mengatakan, maka Robi'ah berkata, man hadza alladzi yukazibuhu, ini fakultu, maka Abdullah berkata ya, fakultu man hadza, siapa ini cina yang mengatakan la ilaha illallah. Qalu, mereka menjawab, Muhammadu bin Abdillah, dia itu namanya Muhammad bin Abdillah. Wa huwa yazkurun nubuwah, dan dia menyebutkan mengenai kenabian. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, man hadzal ladzi yukazibuhu, siapa ini yang mendustakannya? Qalu, mereka menjawab, ammuhu, pamannya, Abu Lahabin, Abu Lahab. Jadi begitu gencarnya ya Abu Lahab dalam menghalangi dakwah Nabi gitu ya. Jadi dia sangat memprovokasi Nabi Muhammad ya. Pokoknya setiap Nabi berdakwah seperti itu, maka dia dengan memprovokasi masyarakat Quraisy ya, menyebutkan bahwa Muhammad itu sobi, dia sudah berani meninggalkan tradisi nenek moyang kita yang sudah kita agung-agungkan nih selama ratusan tahun ya. Ada Tuhan Lata ya, Uzza, Manat gitu ya. Jadi Abu Lahab tidak menuduh Nabi seorang gila gitu, tetapi menggelarinya dengan sobi. Sobi itu tadi orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang ya. Dan provokasi ini lebih berpengaruh daripada memprovokasi bahwa Nabi gila atau Nabi sahir, Nabi majnun, tidak seperti itu, tapi nyebutnya sabi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada juga ya riwayat yang lain. Itu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW marra fi suqin dil majaz, yang tadi gitu ya, marron marrofi suqin zil majaj, aku melihat Rasulullah melewati pasar zil majaj wa alaihi, ini udah aja yang tadi ya, sama, ada isinya sama, cuma riwayatnya dengan riwayat yang lain, tapi di sini sampai berlebihan gitu ya, sampai Nabi berdarah gitu ya, bahwa kalau yang riwayat yang kedua ini, ketika Nabi berdakwah ucapkan la ilaha illallah, maka pasti ada seorang laki mengikutinya dan melempari beliau dengan batu. Jadi sampai segitunya gitu ya, ketika Nabi berbicara seperti itu, selain meledek ya atau menggelari dengan sobi, kazib, Abu Lahab juga melempari dengan batu sehingga kedua mata kaki Nabi dan kedua tumit Nabi itu berdarah. Nah, kemudian Abu Lahab juga mengatakan ya, wahai manusia, janganlah kalian taat kepadanya, pokoknya kalian jangan taat kepadanya, dia itu seorang pendusta gitu. Kemudian tadi ya bertanya bahwa dia itu adalah Abdullah pemuda dari keturunan Abdul Muthalib. Nah ini jadi berdakwah Nabi sampai oleh pamannya sendiri gitu ya. Setiap Nabi berdakwah dicela oleh pamannya sendiri, tapi Nabi tidak gentar gitu. Setiap dicela oleh pamannya, Nabi pergi beranjak ke kabilah berikutnya gitu. Nabi terus mendakwahkan tauhid,
mengingatkan orang-orang dari kemusyrikan. Dan di sana tetap sama gitu ya, Abu Lahab pun terus mengikuti kemanapun Nabi pergi, kemanapun Nabi berdakwah terus diikuti gitu, hanya untuk memprovokasi, hanya untuk mencela supaya orang-orang tidak mendengarkan perkataan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah terpengaruh celaan dari Abu Lahab, meskipun Abu Lahab melempari ya sampai berdarah, sampai tumitnya berdarah. Nah, ini adalah cobaan berat ya Nabi di awal-awal gitu ya dalam berdakwah. Bagaimana tidak berat bahwa keluarga terdekatnya sendiri gitu, pamannya sendiri yang memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi. Nah, selanjutnya mari kita lihat profil dari Abu Lahab itu ya. Nama asli Abu Lahab itu sebetulnya Abdul Uzza. Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Jadi Uzza itu salah satu tuhan mereka ya, salah satu berhala mereka. Ada Manat, Lata, Uzza dan lain-lainnya. Jadi kalau di kita mah Abdullah, ini mah Abdul Uzza. Nah, tetapi dalam surah Al-Lahab Allah tidak menyebutkan namanya. Allah tidak mau menyebutkan Abdul Uzza karena di dalamnya itu mengandung kemusyrikan. Berbeda dengan ketika Allah menyebutkan Fir'aun, maka Allah wajah Fir'aun. Allah menyebutkan dengan Fir'aun karena dalam kalimat Fir'aun ya tidak mengandung kemusyrikan. Tetapi kalau Abdul Uzza itu mengandung kemusyrikan, maka dalam Al-Quran disapanya itu atau disebutkannya itu Abu Lahab. Dinamakan Abu Lahab, kenapa dari Abdul Uzza namanya jadi Abu Lahab? Karena wajahnya itu kemerah-merahkan gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan wajahnya itu bersinar gitu, bersinar, tampan gitu ya. Tetapi sebagian ulama ya seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa seharusnya kalau wajah seorang tampan seperti itu, maka orang-orang akan menjulukinya Abu An-Nur, orang yang bercahaya wajahnya. Tetapi karena Allah menakdirkan ya, orang-orang tidak menggelarinya Abu An-Nur, tetapi Abu Lahab yang menyala wajahnya. Dan memang dalam tafsir Al-Qurtubi dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala nanti ya di neraka kelak. Nah, jadi para ulama berusaha mengungkap hikmah penyebutan kenapa dengan yada ya, dengan tangan gitu, bukan dengan anggota badan. Tabat yada, kenapa yang disebut celaka itu tangan. Nah, para ulama berpendapat bahwa kemungkinan di sini kenapa yang celaka itu tangan disebutkannya, Abu Lahab memaki dan mencela Nabi dengan menunjuk dengan kedua tangannya. Nah, sehingga kedua tangannya yang pertama kali disebut oleh Allah. Tetapi ulama yang lain bahwa kenapa tabat syada yang disebutkan itu kedua tangan, ini hanyalah menyebutkan sebagian dan yang dimaksud keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, para ulama juga menafsirkan dalam ayat ini watabnya dua kali ya. Tabat yada abi lahabi watab. Kenapa kata tabnya itu dua kali binasa ya, untuk menunjukkan bahwa penegasan gitu ya, penekanan bahwa Abu Lahab itu sungguh celaka gitu. Sehingga disebutkan dua kali, ini adalah sebagai takkid gitu ya, untuk penguatan bahwa Abu Lahab itu benar-benar celaka. Nah, tetapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa kenapa dua kali, jadi tabat yang pertama itu adalah doa dari Allah ya, semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Kemudian kata Allah watab yang kedua itu adalah sebuah berita menjelaskan kenyataan bahwa Abu Lahab itu benar-benar celaka. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang keduanya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak bermanfaat, tidak berfaidah, anhu kepadanya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Apa yang dimaksud dengan wa ma kasab di sini adalah anak-anaknya. Karena anak-anak juga dalam ini adalah kasab, anak-anak itu adalah kasab, usaha dari seseorang, sebagaimana sabda Nabi bahwa maksud kasab di sana itu adalah anak-anak. Di antara dalilnya inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya sebaik-baik kalian itu makan dari hasil usaha kalian.
wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak kalian itu adalah dari usaha kalian. Nah, di sini disebutkan ya bahwa Abu Lahab pernah berkata seperti ini, pernah bersumpah Abu Lahab bahwa yang dimaksud kasab di sana itu anak. Abu Lahab pernah bersumpah, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, seandainya apa yang dikatakan keponakanku ya Muhammad itu adalah benar, bahwa kita itu akan masuk neraka lamun benar cenanya Nabi Muhammad, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi, maka aku akan menebusnya dengan harta dan anak-anakku. Jadi lamun benar tebusannya itu harta dan anak-anaknya, sehingga turunlah ayat ini. Kata Allah, ngapain bersumpah seperti itu gitu ya, padahal ma aghna anhu maluhu wa makasab, gak bermanfaat, gak ngasih faedah harta dan anak-anaknya itu nanti di akhirat gitu ya. Begitu juga kabilah, jabatan, pangkat, kedudukan, penghormatan manusia ya, semuanya gak akan bermanfaat. Di akhirat itu hanya ada 2 jabatan, penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi apapun, anak, harta, jabatan tidak akan bermanfaat kata Allah, karena di akhirat itu hanya ada 2 jabatan, mau jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, kemudian anaknya Abu Lahab ya, Utaibah bin Abu Lahab, dia tewas karena doa Nabi. Disebutkan dalam sejarah bahwa putra Abu Lahab, Utaibah ya, sama, dia itu selalu mengganggu Nabi. Jadi itu paket komplit gitu ya, ayahnya, istrinya, anaknya ya, Utaibah selalu mengganggu Nabi, sehingga Nabi pun mendoakan, Allahumma sallit alaihi kalbak, ya Allah kuasakanlah anjingmu untuk membinasakan dia gitu. Maka suatu hari Utaibah pergi ke negeri Syam dengan rombongan kafilah dagang ya. Kemudian mereka mampir di suatu tempat. Nah, kemudian Utaibah ingat ucapan Nabi Muhammad, "Cana aku takut dengan doa Muhammad." Kemudian teman-temannya berkata, "Jangan khawatir." Lalu mereka ya menjaga barang-barang mereka itu di tutupan gitu ya, Utaibah dengan barang-barang mereka. Kemudian mereka menjaganya. Tiba-tiba ada seekor singa yang datang dan mencabut Utaibah dan membawanya pergi. Nah, ini jadi meninggal dengan doa Nabi Muhammad. Nah, jadi sehingga benar, lihat kata Allah ya, benar-benar rusak gitu. Suaminya, istrinya, anaknya semuanya berada di neraka karena semuanya memusuhi Nabi Muhammad, padahal Nabi itu adalah keponakan dari Abu Lahab. Masih ada ya 5 menit terakhir. Saya sulana zata lahab. Saya sula, dia akan dimasukkan naran ke dalam neraka zata lahab, yang bergejolak ya. Lahab itu artinya menyala-nyala. Ini gelar untuk Abu Lahab ya, bahwa kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ini adalah salah satu mukjizat surah Al-Lahab, bahwa Allah sudah mengabarkan bahwa Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Lahab itu tidak akan menjadi muslim selama-lamanya. Memang oleh Allah gitu ya, dengan surah ini kan di awal-awal dakwah Nabi turunnya. Jadi ke Abu Lahab mah Allah sudah mencap gitu, Allah sudah mengabarkan bahwa dia itu akan benar-benar masuk neraka jahanam gitu. Untuk Fir'aun saja Allah tidak mengabarkan kepada Nabi Musa, masih padahal akan menjadi penghuni neraka jahanam kan Fir'aun, tetapi Allah mengabarkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun dulu, bahwa idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun. Nah, jadi ada prosesi dulu kepada Fir'aun. Walaupun Allah sudah tahu bahwa Fir'aun itu akan menjadi penghuni neraka jahanam, tetapi di sini Allah menyuruh Nabi Musa ya bersama Nabi Harun. Berbeda dengan Abu Lahab, Allah sudah memproklamirkan sejak dakwah Nabi di awal bahwa Abu Lahab itu akan masuk neraka jahanam. Seandainya Abu Lahab masuk Islam ya misalkan, maka akan batil pernyataan Allah pada surat ini, dan benar terbukti bahwa Abu Lahab itu tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya.
Bahkan Allah tidak pernah memponis orang Quraisy yang lain ya bahwa ini penghuni neraka nih, kecuali hanya pada Abu Lahab. Abu Jahal saja yang sama gitu ya, memusuhi Nabi, tidak disebutkan secara spesifik. Nah, adapun Abu Lahab di awal-awal dakwah Allah sudah memponisnya bahwa pasti ia mapin masuk nerakaeun, padahal Abu Lahab masih hidup. Nah, ini adalah salah satu mukjizat Al-Qur'an, dan ternyata ponis Allah itu benar karena Abu Lahab istrinya juga ya ternyata tidak beriman sampai meninggalnya gitu. Ini merupakan mukjizat Al-Qur'an, karena kan bisa saja Abu Lahab menyatakan Islam gitu ya untuk membuktikan bahwa surah Al-Lahab ini salah, tetapi hal ini tidak terjadi dan Abu Lahab meninggal atau mati dalam kondisi musyrik. Bahkan Abu Lahab pun tidak berbohong ya dengan mengaku Islam, dan bisa saja kan pura-pura gitu ya, bisa saja. Nah, ini kalau saja ya, bisa saja ia berbohong bahwa ia sudah masuk Islam. Kalaulah seperti itu maka hancurlah dakwah Nabi Muhammad. Nah, di sini mukjizat ya surah Al-Lahab ini salah satu mukjizat dari Allah, sudah memponisnya gitu ya. Bahkan berbohong masuk Islam pun dicegah oleh Allah, padahal di zaman Nabi banyak orang Quraisy yang awalnya memusuhi Nabi, tetapi Allah tidak memponis mereka masuk neraka karena pada akhirnya mereka masuk Islam. Seperti siapa? Abu Sufyan juga, padahal kan sama memusuhi Nabi, tetapi pada akhirnya masuk Islam juga. Kayak Hindun ya, sampai memakan memakan jantung Nabi, tapi pada akhirnya masuk Islam juga. Nah, ini kemudian wamro'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, hammalah, pembawa, hatab, kayu bakar. Abu Lahab dan istrinya ya, yaitu namanya Al-Awra, Ummu Jamil binti Harab, masih saudaranya Abu Sufyan ya, Abu Sufyan bin Harab. Ini adalah suami istri yang kompak. Abu Lahab sering mengganggu Nabi berdakwah, sama Ummu Jamil juga sering mencela. Di sini ya seperti yang pernah disebutkan dalam tafsir Ad-Duha tentang sebab turunnya surah Ad-Duha, di antaranya ketika itu Ummu Jamil ya, istri Abu Lahab, mencela Nabi karena beberapa hari wahyu tidak turun. Intinya seperti ini, mana temanmu udah meninggalkan kamu Muhammad, sudah berapa hari ini gak nampak, ya seperti itu. Jadi disebutkan dalam ayat ini bahwa Ummu Jamil, pembawa kayu bakar, maksudnya adalah pembawa kayu bakar ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Jamil disebut Hammalatal Hatab itu suka melakukan namimah, adu domba ya. Jadi maksud dari kayu bakar adalah sesuatu yang menyalakan permusuhan. Pokoknya nama pendapat pertama, Hammalatal Hatab itu suka ngadu domba, suka menyalakan permusuhan. Seperti suaminya ya, ketika Nabi berceramah maka Abu Lahab ikut berceramah memprovokasi supaya tidak mendengarkan Nabi. Ummu Jamil juga sama, ikut memprovokasi, melakukan adu domba ya di tengah masyarakat. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa Ummu Jamil Hammalatal Hatab di sana itu memang benar-benar gitu ya, membawa kayu bakar, membawa duri, dan diletakkan di jalan-jalan Nabi ya ketika malam, sehingga Nabi ketika malam itu menginjak duri-duri tersebut. Sebagian yang lain berpendapat lagi bahwa ini adalah cerita tentang nanti di akhirat gitu. Jadi di akhirat nanti suaminya dibakar, sedangkan Ummu Jamil ikut membawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab, dan ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan bagi Ummu Jamil karena ikut berpartisipasi menyiksa orang yang paling ia muliakan, yaitu Abu Lahab, suaminya sendiri. Dan sebaliknya, siksaan pedih bagi Abu Lahab ketika melihat dirinya diazab oleh orang yang paling dicintainya, yaitu istrinya. Nah, jadi karena di dunia ya selalu membantu suaminya untuk mengganggu Nabi, maka di akhirat juga ia membantu membakar suaminya. Jadi seperti itu. Nah, terakhir ya, mohon maaf ada kelebihan waktu sedikit. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya hablun, ada tali, mim masad, yang dipintal. Jadi tentang tafsir masad ini
Sebagian mengatakan maksudnya adalah sabut, ya. Masad itu sabut atau semacam tumbuhan yang terbentuk yang dibuat seperti dibentuk kalung gitu ya. Ada pula yang mengatakan ini adalah besi. Ada yang berpendapat itu tadi ya, tumbuhan yang dibentuk seperti kalung. Ada yang berpendapat besi. Intinya Allah akan mengalungkan dia dengan kalung yang terbuat dari api neraka jahanam. Apakah itu kayu yang dibakar atau besi yang dibakar oleh Allah. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa Ummu Jamil adalah wanita yang sebetulnya bernasab tinggi di Quraisy. Akan tetapi gitu ya, akan tetapi demi untuk menyakiti, mengganggu Nabi Muhammad SAW, padahal dia teh orang terpandang, orang tokoh pejabat gitu ya, orang itu, tetapi untuk menyakiti Nabi, untuk mengganggu Nabi, ia pergi ke padang pasir untuk mencari kayu ya, sambil membawa tali yang ia kalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tersebut yang ia pakai untuk mengganggu Nabi. Dia letakkan kayu-kayu ya, duri-duri pada malam harinya yang sering dilalui Nabi. Nah, sehingga Nabi seringkali berdarah ya untuk menginjak duri-duri tersebut. Nah, disebutkan bahwasanya Ummu Jamil punya kalung yang mahal. Ini pendapatnya beda-beda ya. Pendapat yang lain, Ummu Jamil punya kalung yang mahal. Dia ingin menginfakkan kalungnya demi untuk memusuhi dakwah Nabi. Oleh karena itu, Allah membalasnya dengan memberikan kalungnya ya, untuknya itu kalung yang terbuat dari api neraka jahanam yang akan menyiksanya. Nah, seperti itu ya untuk tafsir hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari cerita ini ya, perjuangan Nabi. Kita mah belum seberapa, Nabi mah seperti apa diganggunya sampai berdarah-darah gitu ya. Kita mah memperjuangkan Islam belum apa-apanya, baru mau istiqomah di kajian subuh saja nih penuh perjuangan ya. Kalau Nabi itu subhanallah, Nabi mahnya terus dibaledogan, disebut pendusta, orang gila dan sebagainya. Nabi tetap tegak berjuang untuk memperjuangkan li'ila'i kalimatillah. Mudah-mudahan kita semua hatinya tergerak bagaimana untuk menegakkan agama Islam ini ya, betul-betul dengan perjuangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan, memberikan ilmu kepada kita semua tentang isi tafsir dari Quran surat Al-Lahab. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita kali ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama buka kajian, tutup kajian kita kali ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlempar. Iya, tadi juga suaranya agak terputus-putus. Terima kasih, Bunda. Iya.